Pernahkah kau duduk di tengah ribuan orang, tapi merasa seperti pulau yang terasing, atau tersenyum lebar dalam foto, sementara di dalam ada ruang hampa yang menggemakan setiap langkah kakimu? Dunia ini sibuk memberi perintah. Harus sukses sekarang. Tunjukkan kamu bahagia. Ikuti arus. Kita mendaki gunung harapan orang lain, memakai topeng yang bukan wajah kita sampai suatu saat, napas kita sendiri terasa asing. Bayangkan ini. Kau berdiri di tepi pantai luas. Ombak dunia menggulung-gulungmu, memintamu mengikuti ritmenya. Tapi jauh di dalam dada ada denyut lain, seperti gema dari kedalaman samudera jiwamu sendiri. Sebuah panggilan yang tak terdengar oleh telinga, tapi terasa sampai ke tulang sumsum. Panggilan untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa datang dari dua sumber. Pertama, seperti alarm keras di pagi hari. Bangun karena dunia menyuruhmu, karena tuntutan tagihan, karena ekspektasi keluarga, karena rasa takut ketinggalan, karena ingin diakui. Kebangkitan ini seperti robot yang dihidupkan, bergerak tapi mungkin tanpa nyawa. Ada energi tapi seringkali dibumbui kelelahan, kepahitan, dan rasa terjebak. Kita bangkit dari sesuatu, ketakutan, kewajiban, bukan menuju sesuatu, hasrat, makna. Contoh nyata. Bayangkan Rina, ia bekerja di korporat bergengsi karena itu prestis. Setiap hari ia memaksa diri bangun pagi dengan perasaan berat, menjalani meeting yang melelahkan jiwa, demi gaji besar dan pengakuan sosial. Kebangkitannya setiap hari adalah reaksi terhadap tekanan eksternal. Energinya habis untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Namun ada sumber kebangkitan lain, lebih halus tapi jauh lebih dahsyat. Seperti tunas yang menembus beton. Bangkit karena jiwa memanggilmu. Ini bukan alarm tapi alunan melodi dari dalam. Sebuah ketertarikan yang tak terbendung, rasa penasaran yang menggoda, atau bahkan kegelisahan suci yang tak mau diam. Kita bangkit bukan karena harus tapi karena terpanggil. Karena ada api kecil di dalam yang menuntut untuk dinyalakan, untuk menerangi jalan yang mungkin belum terlihat jelas. Contoh nyata, pikirkan Budi. Ia seorang akuntan, tapi jiwanya selalu bernyanyi saat membuat kerajinan kayu. Setelah tahunan mengabaikan bisikan itu, ia mulai bangun 1 jam lebih awal setiap hari, bukan karena dipaksa, tapi karena rindu untuk menyentuh kayu, mengukir, mencipta. Lelah? Ada. Tapi ada energi baru, semacam cahaya di matanya yang lama redup. Ia bangkit menuju hasratnya. Kalimat afirmasi untuk kamu. Aku mulai belajar membedakan antara bisikan ketakutan dari luar dan bisikan kebenaran dari dalam. Jiwaku berbicara dengan bahasa ketertarikan, kedamaian, dan keingintahuan yang mendalam. Suara jiwa itu seringkali bukan teriakan. Ia lebih seperti bisikan, seperti desiran angin di antara daun. Ia mudah tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia dan teriakan ego kita sendiri. Bagaimana mengenalinya? Bukan rasa takut, tapi keberanian yang tenang. Jiwa tidak memanggil dengan ancaman, kalau tidak kamu akan gagal. Ia memanggil dengan keberanian yang lembut, ayo coba, aku ada bersamamu. Panggilan jiwa terasa seperti perluasan, bukan penyempitan. Bukan keinginan instan tapi ketertarikan yang mendalam. Bukan sekedar aku ingin mobil baru, tapi aku selalu tertarik memahami bagaimana mesin bekerja, atau aku merasa terhubung saat membantu orang memperbaiki masalahnya. Bukan keributan tapi keheningan yang bermakna. Sering muncul dalam momen hening, saat mandi sebelum tidur, saat menatap langit. Atau dalam aliran flow state, saat kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Bukan pemuasan ego, tapi pemenuhan makna. Hasilnya mungkin tidak selalu glamor atau diakui banyak orang, tapi ia memberi rasa utuh dan berarti dari dalam. Seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Bukan logika semata, tapi rasa tahu yang dalam, intuisi. Ada perasaan, ini benar untukku, meski mungkin tidak masuk akal bagi orang lain. Seperti kompas internal, contoh spiritual. Dalam banyak tradisi, ini disebut suara hati nurani, firasat, atau petunjuk ilahi. Dalam Islam, sering dikaitkan dengan fitrah, suara kebenaran bawaan manusia.
Dalam tradisi Jawa, ada istilah rasa yang lebih tinggi dari sekedar logika. Mendengarkan jiwa adalah bentuk komunikasi dengan sang sumber, dengan keberadaan yang lebih besar. Ini adalah aspek spiritual terdalam kita yang menuntun pada takdir dan potensi tertinggi. Bangkit karena panggilan jiwa jarang seperti ledakan drama. Ia lebih sering seperti tunas yang sabar menembus kegelapan tanah. Ada proses yang sakral di sini. Mendengar, awareness. Mengakui bahwa ada suara lain selain tuntutan dunia. Berani, jujur pada diri sendiri tentang ketidakpuasan atau kerinduan yang tersembunyi. Merangkul ketidaknyamanan, courage. Mengakui panggilan seringkali berarti keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, mungkin menghadapi keraguan, diri sendiri, atau orang lain. Ini membutuhkan keberanian. Langkah kecil yang setia, konsistensi. Kebangkitan sejati dibangun dari keputusan kecil setiap hari. Membaca 10 menit tentang passion baru, mencoba kursus singkat online, menyisihkan waktu 30 menit untuk praktek. Konsistensi adalah kekuatan super. Belajar dan gagal, resilience. Jalan jiwa bukan jalan mulus. Akan ada batu sandungan, kegagalan, momen ragu. Tapi setiap kegagalan adalah data, bukan akhir. Jiwa yang bangkit belajar dari jatuh, bukan terperangkap di dalamnya. Kesabaran dan kepercayaan, faith. Pertumbuhan butuh waktu. Kita harus percaya pada prosesnya. Percaya bahwa langkah-langkah kecil itu menumpuk. Percaya bahwa Sang Pencipta keberadaan semesta mendukung perjalanan kita kembali ke diri sejati. Ilustrasi kehidupan, seperti belajar bersepeda. Kita jatuh berkali-kali, ketidaknyamanan, kegagalan, tapi ada hasrat untuk bisa, panggilan jiwa. Kita bangkit lagi dan lagi, keberanian, ketekunan, sampai akhirnya keseimbangan itu datang, bukan dari paksaan, tapi dari harmoni antara hasrat dalam, usaha, dan keyakinan. Ketika kita mulai bangkit karena panggilan jiwa, bukan paksaan dunia, terjadi keajaiban dalam penyelarasan. Seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya ke laut. Energi berubah. Tindakan yang berasal dari panggilan dalam mengeluarkan energi. Yang berbeda, lebih berkelanjutan, penuh gairah, bukan energi yang terkuras habis. Makna yang mengalir. Bahkan tugas kecil terasa bermakna karena menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju diri sejati. Seperti batu bata yang membangun istana impian, ketenangan di tengah badai. Karena kita bertindak dari pusat kebenaran kita sendiri, kegelisahan eksternal dan opini orang lain tidak lagi mudah menggoyahkan. Ada jangkar di dalam, kreativitas meletup. Jiwa yang hidup adalah sumber kreativitas tak terbatas. Solusi, ide, inspirasi mengalir lebih mudah ketika kita selaras. Hubungan yang lebih otentik. Kita menarik dan membangun hubungan berdasarkan keaslian, bukan topeng. Orang merasakan energi nyata kita. Aspek spiritual, mendalam. Inilah wujud dari tawakal atau surrender yang sejati dalam spiritualitas. Bukan pasif, tapi aktif mengikuti bimbingan ilahi melalui suara jiwa, hati nurani, intuisi yang bersih. Sambil berusaha maksimal, kita menjadi saluran energi dan kreativitas ilahi. Kebangkitan jiwa adalah perjalanan pulang ke sang sumber, mengenali percikan ilahi dalam diri sendiri. Setiap langkah mengikuti panggilan ini adalah ibadah, adalah meditasi, dalam gerak. Contoh nyata, seorang ibu rumah tangga yang merasa terpanggil menulis. Ia mulai bangun sebelum keluarga bangun untuk menulis 1 halaman setiap hari. Meski lelah, ia merasa hidup. Lambat laun, tulisan itu berkembang menjadi blog, lalu buku. Prosesnya panjang, tapi setiap langkah terasa benar. Ia tidak menulis untuk viral, tapi karena jiwanya meminta untuk mengekspresikan. Lihatlah keluar jendelamu. Dunia mungkin masih berteriak dengan segala daftar harus dan seharusnya. Tapi di dalam ruang hatimu, ada sesuatu yang lebih kekal. Sebuah panggilan yang mungkin sudah lama kau abaikan, kau pendam, atau kau takuti. Panggilan yang bukan menjanjikan kemudahan, tapi menjanjikan kehidupan yang sepenuhnya hidup. Panggilan untuk menjadi dirimu yang paling otentik, paling bersinar.
Bangkit bukanlah tentang mencapai puncak gunung yang ditentukan orang lain. Bangkit sejati adalah tentang berani mendaki gunungmu sendiri. Jalur yang hanya jiwamu yang tahu medannya. Jalur yang mungkin berbatu, tapi setiap langkahnya terasa benar. Jalur di mana kelelahanmu ditemani oleh kepuasan yang dalam, dan pencapaianmu adalah buah dari hasrat, bukan paksaan. Panggilan jiwamu tidak pernah berhenti. Ia seperti nyanyian samudera yang abadi. Ia mungkin ditutupi debu rutinitas, tenggelam dalam keributan tuntutan, atau dibelenggu rasa takut. Tapi ia selalu ada, mengetuk, berbisik, menunggu kau cukup berani untuk mendengarkan, cukup percaya untuk melangkah, dan cukup mencintai dirimu untuk bangkit. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk jiwa yang merindukan ekspresi penuhnya. Bayangkan ini, di akhir perjalanan nanti, apa yang lebih ingin kau rasakan? Kepuasan karena telah memenuhi semua ekspektasi dunia? Atau kedamaian karena telah setia mendengarkan dan mengikuti nyanyian jiwamu sendiri? Meski suaranya kecil, meski jalannya tak pasti? Pilihan itu, sahabatku, selalu ada di tanganmu. Di sini, sekarang. Jika skrip ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, jika ada bisikan kecil yang tiba-tiba terasa lebih nyaring, aku ingin mendengarmu. Bagikan satu kata atau satu perasaan yang muncul dalam dirimu setelah menonton ini di kolom komentar di bawah. Kata apa yang menggema, kerinduan, keberanian, atau mungkin pengakuan. Dan jika kau merasa ada seseorang yang sedang berjuang mendengar suara jiwanya sendiri di tengah kebisingan dunia, bagikan video ini. Mungkin ini adalah tanda yang mereka tunggu-tunggu. Mari kita saling mengingatkan bahwa kebangkitan sejati dimulai dari dalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Ingat, perjalananmu unik. Langkahmu, meski kecil, berarti. Jawablah panggilan jiwamu. Bangkitlah dengan cahayamu sendiri. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Salam hangat penuh semangat.